Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ketika video ini dibuat. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik. Perkenalkan nama saya Dwi Utoyo Putra. Saya siswa digital marketing dari Edwork batch 7. Baik, izin menjawab pertanyaan kuisnya. Yang pertama, apa saja perbedaan digital marketing dan marketing biasa? Tentu saja ini meliputi media ya, meliputi, interaksi, meliputi apa, targeting dan pengukuran. Jadi untuk media, digital marketing ini kan menggunakan media internet ya, seperti website, email, seperti Ads, Google Ads, Facebook Ads, seperti itu, Instagram, TikTok, dan apa ya, ya search engine lainnya lah, media sosial gitu kan. Eee yang ada di internet. Sedangkan marketing biasa itu kan lebih konvensional ya, lebih tradisional gitu maksud saya, seperti media cetak, seperti flyering gitu kan, baliho, spanduk, seperti itu, TV, koran, majalah, radio gitu, dan lain sebagainya. Dan untuk interaksi, digital marketing ini lebih interaktif ya, memungkinkan komunikasi dua arah karena seperti contoh konsumen yang melihat komentar dan like gitu, memberikan komentar dan like dari iklan yang kita publish di media sosial. Jadi dua arah. Sedangkan marketing biasa cenderung satu arah kan, dari bisnis ke konsumen tanpa interaksi langsung gitu. Jadi kalau kita contohnya seperti kita pasang iklan di website. Nah, jadi seorang itu memungkinkan untuk klik, memungkinkan untuk melihat barang kita, memungkinkan untuk mengirim pesan kepada kita langsung. Sedangkan tradisional seperti contohnya rumah yang dijual, dia dipasangkan baliho. Jadi tidak bisa langsung secara langsung, secara interaktif, dia langsung menghubungi kita gitu. Kadang baliho itu tidak bisa menarik konsumen lah, seperti itulah bahasanya, tidak bisa menarik konsumen secara langsung gitu. Dan yang selanjutnya itu menurut saya perbedaannya dari targeting ya. Kalau digital marketing lebih apa ya? Ya lebih presisi karena bisa dilihat dan bisa difilter. Seperti contoh memasang iklan di Instagram. Kita memasang uh, iklan di Instagram, kita bisa filter mau gendernya seperti apa gitu kan, pria atau wanita, usianya berapa tahun, seperti itu. Jadi kita bisa menargetkan demografi, minat, dan perilaku masyarakat itu bagaimana yang dapat mengkonsumsi, melihat, dan merasakan konten kita, merasakan pasar kita, apa yang kita jual, seperti itu. Sedangkan marketing biasa kan apa ya, targetingnya lebih umum gitu, lebih universal. Jadi jatuhnya kita belum tentu bisa menawarkan produk kita kepada orang yang benar-benar membutuhkan, atau bahkan kita bisa jadi menawarkan kepada orang yang sebenarnya tidak membutuhkan produk kita. Sedangkan targeting dari digital marketing itu bisa langsung ke orang yang kita tuju, orang yang benar membutuhkan produk kita. Sedangkan marketing biasa tidak seperti itu. Itu. Dan perbedaan selanjutnya yaitu pengukuran. Kalau digital marketing itu mudah diukur dengan alat analisis ya, seperti Google Analytics, seperti apa ya, pelacakan ROI ya, secara real time. Sedangkan marketing biasa kan kita tidak bisa melakukan pengukuran, sulit diukur gitu kan, untuk ya sulit diukur secara tepat gitu.
Seperti contohnya memasang iklan di TV, gitu kan. Kita memasarkan iklan di TV, kita menyewa artis, menyewa tempat, seperti itu dan lain sebagainya. Dan ada konsumen yang membeli produk kita, tapi kita tidak tahu sebenarnya itu konsumen tahu dari mana gitu. Kalau kita menggunakan cara marketing biasa, entah memang dari iklan kita, tapi di sisi lain kita juga melakukan branding, melakukan marketing di media cetak, di radio juga gitu kan. Jadi kita tidak tahu mereka mengetahui produk kita itu dari mana. Sedangkan kalau dari digital marketing kita bisa analitik. Oh, ternyata orang ini melihat iklan kita tuh dari website ini gitu kan yang kita cantumkan iklannya atau dari Instagram gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Baik, nomor 2, jelaskan mengenai peluang dan resiko digital marketing. Apa ya? Peluangnya jangkauan global mungkin ya, secara luas gitu kan melalui internet. Karena setiap orang itu makin ke sini penggunaan internet itu semakin meningkat. Itu satu, jangkauan global dan personalisasi. Menyediakan konten yang relevan berdasarkan data pengguna seperti yang tadi saya ceritakan kan. Jadi kita tuh harus apa bisa bisa menargetkan target pasar kita itu siapa, personalisasinya seperti apa gitu kan. Dan juga kalau digital marketing itu interaksinya real time secara langsung, mendapatkan umpan balik langsung dari konsumen dan apa ya, efisiensi biaya tidak seperti memasarkan iklan di radio, di TV mahal, tapi kalau di digital marketing efisiensi biaya ya. Kita bisa bermitra afiliasi ketika kita memasarkan produk kita di website dan ketika ada yang membeli di situ, maka ketika ada penjualan si afiliasi atau mitranya itu mendapatkan komisi gitu. Dan juga ada analisis data ya untuk digital marketing yang seperti saya ceritakan tadi, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Dan resikonya ya keamanan data kan, ancaman kebocoran data, seperti itu, persaingan ketat karena mudah dijangkau itu tadi kan, jangkauan secara global dan tidak menutup kemungkinan kompetitor kita juga bisa mengikuti cara bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita memasarkan produk kita, itu persaingan secara ketat. Dan perubahan teknologi harus selalu mengikuti tren teknologi. Apalagi ya, regulasi mungkin ya harus memenuhi peraturan digital yang terus berkembang. Dan lanjut nomor 3, jelaskan mengenai konsep inbound dan outbound marketing. Apa bedanya? Baik, eh, apa ya? Yang bisa saya tangkap inbound itu dia mendatangkan konsumen datang sendiri ke kita, sedangkan outbound bahasanya itu kita yang datang ke konsumen seperti itu. Jadi apa ya? Ya kalau inbound itu menarik konsumen melalui konten yang bermanfaat dan relevan, membuat mereka datang sendiri kepada bisnis kita gitu kan. Taktiknya ya melalui blogging, melalui SEO, melalui konten media, ya seperti apa? Seperti yang disampaikan tadi ya. Fokusnya membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Ya seperti itu. Sedangkan outbound itu kan strategi mengirim mengirim apa ya? Mengirim pesan, memasarkan kepada audiens secara langsung gitu. Kepada calon konsumen secara langsung untuk menarik perhatian mereka. Jadi kita yang menghampiri mereka gitu. Untuk menawarkan seperti itu bahasanya. Atau secara umum gitu, outbound.
Jadi ya seperti flyering, seperti iklan cetak, telemarketing mungkin ya, iklan di TV juga karena tidak bisa langsung mereka datang, jadi mereka menyaksikan dulu, baru di kemudian waktu, kemudian hari, mereka akan menghubungi kita, seperti itu. Fokusnya mendapatkan perhatian dan apa ya, ya mendapatkan perhatian mungkin ya. Oke, keempat, apa yang dimaksud afiliasi dalam digital marketing? Afiliasi dalam digital marketing ya apa ya? Afiliasi ya mitra gitu kan, mitra, metode pemasaran di mana bisnis bisnis atau ya bisnis kita membayar komisi kepada si mitra itu untuk mengarahkan lalu lintas atau penjualan ke situs web mereka melalui usaha pemasaran afiliasi. Cara kerjanya afiliasi itu mempromosikan produk atau barang atau layanan kita atau jasa kita melalui link unik. Hmm. Ketika konsumen mengklik link tersebut dan melakukan pembelian, maka afiliasi mendapat komisi seperti contohnya kita menjual produk di Shopee lah ya contohnya ya. Nah, jadi kita tuh upload barang di Shopee contohnya dan lalu ketika orang membuka Instagram ada iklan Shopee di situ dan kebetulan produk kita diklik, dibuka. Nah, seperti itu. Lalu di check out, melakukan pembelian dan kita menjual dan Shopee-nya mendapat komisi. Keuntungannya ya untuk afiliasi ini ya biayanya efektif ya, karena bisnis hanya membayar hasil yang tercapai. Jadi si mitra itu mendapatkan komisi karena kita berhasil menjual gitu, bukan kita membayar mereka dulu baru kita berjualan, tidak. Baik, semoga paham ya apa yang saya sampaikan. Baik, ini terakhir ya nomor 5 ya, mengenai acquisition versus retention channel dan sebutkan masing-masing channel marketing online yang sesuai dengan konsep tersebut. Hmm. Acquisition channel itu saluran yang digunakan untuk menarik pelanggan baru. Ya, contohnya seperti iklan berbayar, seperti Ads, seperti Google Ads, Facebook Ads ya yang berbayar, seperti SEO, pemasaran afiliasi ya seperti Shopee tadi contohnya, kampanye media sosial ketika kita membuat konten di media sosial ataupun kita menyewa afiliasi, menyewa ads supaya iklan itu muncul di sosial media yang sudah difilter dari segi gender, dari segi usia gitu kan, dari segi hobi dan lain sebagainya. Ya seperti itulah yang saya tangkap dan selanjutnya retention channel. Retention channel itu digunakan untuk mempertahankan pelanggan ya, supaya pelanggan itu tetap membeli produk kita. Ya contohnya email marketing, program loyalitas, konten personalisasi, layanan pelanggan yang baik, apalagi ya? Retargeting ads, ya, retargeting ads. Jadi acquisition channel fokus pada menarik perhatian perhatian calon konsumen baru, sedangkan retention channel fokus pada menjaga kepuasan dan loyalitas konsumen yang sudah ada. Seperti itu. Baik, sekian jawaban dari pertanyaan kuis Edward kali ini. Semoga apa yang saya presentasikan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Apabila ada kurang lebihnya bisa dikritik dan saran ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam, semoga sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini yang mana? Oh, stop. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ketika video ini dibuat. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik. Perkenalkan, nama saya Dwi Utoyo Putra. Saya siswa digital marketing dari Edwork batch 7. Baik, izin menjawab pertanyaan kuisnya. Yang pertama, apa saja perbedaan digital marketing dan marketing biasa? Tentu saja ini meliputi media ya, meliputi interaksi, meliputi targeting dan pengukuran. Jadi untuk media, digital marketing ini kan menggunakan media internet ya, seperti website, email, seperti Ads, Google Ads, Facebook Ads, seperti itu, Instagram, TikTok, dan ya search engine lainnya lah, media sosial gitu kan, eh, yang ada di internet. Sedangkan marketing biasa itu kan lebih konvensional ya, lebih tradisional gitu maksud saya, seperti media cetak, seperti flyering gitu kan, baliho, spanduk, seperti itu, TV, koran, majalah, radio gitu, dan lain sebagainya. Dan untuk interaksi, digital marketing ini lebih interaktif ya, memungkinkan komunikasi dua arah karena seperti contoh konsumen yang melihat komentar dan like itu memberikan komentar dan like dari iklan yang kita publish di media sosial. Jadi dua arah. Sedangkan marketing biasa cenderung satu arah kan, dari bisnis ke konsumen tanpa interaksi langsung gitu. Jadi kalau kita contohnya seperti kita pasang iklan di website. Nah, jadi seorang itu memungkinkan untuk klik, memungkinkan untuk melihat barang kita, memungkinkan untuk mengirim pesan kepada kita langsung. Sedangkan tradisional seperti contohnya rumah yang dijual, dia dipasangkan baliho. Jadi tidak bisa langsung secara interaktif, dia langsung menghubungi kita gitu. Kadang baliho itu tidak bisa menarik konsumen lah, seperti itulah bahasanya, tidak bisa menarik konsumen secara langsung gitu. Dan yang selanjutnya itu menurut saya perbedaannya dari targeting ya. Kalau digital marketing lebih apa ya? Ya lebih presisi karena bisa dilihat dan bisa difilter. Seperti contoh memasang iklan di Instagram. Kita memasang uh, iklan di Instagram, kita bisa filter mau gendernya seperti apa gitu kan, pria atau wanita, usianya berapa tahun, seperti itu. Jadi kita bisa menargetkan demografi, minat, dan perilaku masyarakat itu bagaimana yang dapat mengkonsumsi, melihat, dan merasakan konten kita, merasakan pasar kita, apa yang kita jual, seperti itu. Sedangkan marketing biasa kan apa ya, targetingnya lebih umum gitu, lebih universal. Jadi jatuhnya kita belum tentu bisa menawarkan produk kita kepada orang yang benar-benar membutuhkan, atau bahkan kita bisa jadi menawarkan kepada orang yang sebenarnya tidak membutuhkan produk kita. Sedangkan targeting dari digital marketing itu bisa langsung ke orang yang kita tuju, orang yang benar membutuhkan produk kita. Sedangkan marketing biasa tidak seperti itu. Itu. Dan perbedaan selanjutnya yaitu pengukuran. Kalau digital marketing itu mudah diukur dengan alat analisis ya, seperti Google Analytics, seperti apa ya, pelacakan ROI ya, secara real time. Sedangkan marketing biasa kan kita tidak bisa melakukan pengukuran, sulit diukur gitu kan, untuk
ya sulit diukur secara tepat gitu. Seperti contohnya memasang iklan di TV gitu kan. Kita memasarkan iklan di TV, kita menyewa artis, menyewa tempat, seperti itu dan lain sebagainya. Dan ada konsumen yang membeli produk kita, tapi kita tidak tahu sebenarnya itu konsumen tahu dari mana gitu. Kalau kita menggunakan cara marketing biasa, entah memang dari iklan kita, tapi di sisi lain kita juga melakukan branding, melakukan marketing di media cetak, di radio juga gitu kan. Jadi kita tidak tahu mereka mengetahui produk kita itu dari mana. Sedangkan kalau dari digital marketing kita bisa analitik. Oh, ternyata orang ini melihat iklan kita tuh dari website ini gitu kan yang kita cantumkan iklannya atau dari Instagram gitu kan. Ya kurang lebih seperti itulah gambarannya. Baik, nomor 2, jelaskan mengenai peluang dan resiko digital marketing. Apa ya? Peluangnya jangkauan global mungkin ya, secara luas gitu kan melalui internet. Karena setiap orang itu makin ke sini penggunaan internet itu semakin meningkat. Itu satu, jangkauan global dan personalisasi. Menyediakan konten yang relevan berdasarkan data pengguna seperti yang tadi saya ceritakan kan. Jadi kita tuh harus bisa bisa menargetkan target pasar kita itu siapa, personalisasinya seperti apa gitu kan. Dan juga kalau digital marketing itu interaksinya real time secara langsung, mendapatkan umpan balik langsung dari konsumen dan efisiensi biaya tidak seperti memasarkan iklan di radio, di TV mahal, tapi kalau di digital marketing efisiensi biaya ya. Kita bisa bermitra afiliasi ketika kita memasarkan produk kita di website dan ketika ada yang membeli di situ, maka ketika ada penjualan si afiliasi atau mitranya itu mendapatkan komisi gitu. Dan juga ada analisis data ya untuk digital marketing yang seperti saya ceritakan tadi, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Dan resikonya ya keamanan data kan, ancaman kebocoran data, seperti itu, persaingan ketat karena mudah dijangkau itu tadi kan, jangkauan secara global dan tidak menutup kemungkinan kompetitor kita juga bisa mengikuti cara bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita memasarkan produk kita, itu persaingan secara ketat. Dan perubahan teknologi harus selalu mengikuti tren teknologi. Apalagi ya, regulasi mungkin ya harus memenuhi peraturan digital yang terus berkembang. Dan lanjut nomor 3, jelaskan mengenai konsep inbound dan outbound marketing. Apa bedanya? Baik, eh, apa ya? Yang bisa saya tangkap inbound itu dia mendatangkan konsumen datang sendiri ke kita, sedangkan outbound bahasanya itu kita yang datang ke konsumen seperti itu. Jadi apa ya? Ya kalau inbound itu menarik konsumen melalui konten yang bermanfaat dan relevan, membuat mereka datang sendiri kepada bisnis kita gitu kan. Taktiknya ya melalui blogging, melalui SEO, melalui konten media, ya seperti seperti yang disampaikan tadi ya. Fokusnya membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Ya seperti itu. Sedangkan outbound itu kan strategi mengirim 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 pesan, memasarkan kepada audiens secara langsung gitu. Kepada calon konsumen secara langsung untuk menarik perhatian mereka. Jadi kita yang menghampiri mereka gitu. Untuk menawarkan seperti itu bahasanya. Atau secara umum
gitu, outbound. Jadi ya seperti flyering, seperti iklan cetak, telemarketing mungkin ya, eee, iklan di TV juga karena tidak bisa langsung mereka datang, jadi mereka menyaksikan dulu, baru di kemudian waktu, kemudian hari, mereka akan menghubungi kita, seperti itu. Fokusnya mendapatkan perhatian dan, apa ya, ya mendapatkan perhatian mungkin ya. Oke, keempat, apa yang dimaksud afiliasi dalam digital marketing? Afiliasi dalam digital marketing ya, apa ya, afiliasi ya mitra gitu kan, mitra, metode pemasaran di mana bisnis bisnis atau ya bisnis kita membayar komisi kepada si mitra itu untuk mengarahkan lalu lintas atau penjualan ke situs web mereka melalui usaha pemasaran afiliasi. Cara kerjanya afiliasi itu mempromosikan produk atau barang atau layanan kita atau jasa kita melalui link unik. Hmm. Ketika konsumen mengklik link tersebut dan melakukan pembelian, maka afiliasi mendapat komisi seperti contohnya kita menjual produk di Shopee lah ya contohnya ya. Nah, jadi kita tuh barang di Shopee contohnya, dan lalu ketika orang membuka Instagram dan ada iklan Shopee di situ dan kebetulan produk kita diklik, dibuka. Nah, seperti itu. Lalu di check out, melakukan pembelian dan kita menjual dan Shopee-nya mendapat komisi. Keuntungannya ya untuk afiliasi ini ya biayanya efektif ya, karena bisnis hanya membayar hasil yang tercapai. Jadi si mitra itu mendapatkan komisi karena kita berhasil menjual gitu, bukan kita membayar mereka dulu baru kita berjualan, tidak. Baik, semoga paham ya apa yang saya sampaikan. Baik, ini terakhir ya nomor 5 ya, mengenai acquisition versus retention channel dan sebutkan masing-masing channel marketing online yang sesuai dengan konsep tersebut. Hmm. Acquisition channel itu saluran yang digunakan untuk menarik pelanggan baru, ya. Contohnya seperti iklan berbayar, seperti Ads, seperti Google Ads, Facebook Ads ya yang berbayar, seperti SEO, pemasaran afiliasi ya seperti Shopee tadi contohnya, kampanye media sosial ketika kita membuat konten di media sosial ataupun kita menyewa afiliasi, menyewa ads supaya iklan itu muncul di sosial media yang sudah difilter dari segi gender, dari segi usia gitu kan, dari segi hobi dan lain sebagainya. Ya seperti itulah yang saya tangkap. Dan selanjutnya retention channel. Retention channel itu digunakan untuk mempertahankan pelanggan ya, supaya pelanggan itu tetap membeli produk kita. Ya contohnya email marketing, program loyalitas, konten personalisasi, layanan pelanggan yang baik, apalagi ya? Retargeting ads, ya, retargeting ads. Jadi acquisition channel fokus pada menarik perhatian perhatian calon konsumen baru, sedangkan retention channel fokus pada menjaga kepuasan dan loyalitas konsumen yang sudah ada. Seperti itu. Baik, sekian jawaban dari pertanyaan kuis Edward kali ini. Semoga apa yang saya presentasikan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Apabila ada kurang lebihnya bisa dikritik dan saran ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam, semoga sehat semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mana? Oh, stop.